Silakan duduk, Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang kedua. Kita baca ayatnya yang ketiga saja. 1 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Satu Raja-Raja pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga saja. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam sebuah drama fiksi itu ditampilkan mengenai kisah perjalanan seorang pengkhotbah terkenal bersama dengan supirnya yang menuju ke surga. Perjalanan mereka diiringi oleh para malaikat, saudara-saudara. Mereka diperkenan masuk dalam satu ruangan, yang di dalam ruangan ini ada begitu banyak hadiah-hadiah yang indah sekali di ruangan khusus itu, dan juga ada mahkota-mahkota yang indah dan megah. Lalu ketika sang hamba Tuhan itu masuk ke ruangan khusus itu, dan kemudian dia memperhatikan bahwa di sekitar itu begitu banyak mahkota yang indah dan hadiah-hadiah yang istimewa, di dalam hatinya, saudara-saudara, dia berpikir bahwa ini pasti hadiah ini adalah untuk saya. Ya. Tetapi rasa penasarannya itu kemudian terus tercetus. Dia mau memastikan apakah hadiah ini benar-benar untuk dia atau untuk siapa. Lalu dia mencoba mendekati malaikat, dan kemudian dia mencolek malaikat dan berkata, malaikat, saya ini mau tanya, kira-kira mahkota yang di sebelah sana itu yang bagus itu diperuntukkan untuk siapa ya? Lalu kemudian malaikat memandang dia dan mengatakan kepada dia bahwa mahkota itu diperuntukkan kepada supirmu. Hamba Tuhan itu kaget. Di dalam hatinya dia merasa tidak adil dan dia protes. Sejenak dia terdiam. Tetapi kemudian dia tanya kepada malaikat, "Loh, kenapa kepada supir saya? Apa alasannya mahkota itu diberikan kepada supir saya?" Karena di dalam pikiran Pak Pendeta ini, dia berpikir bahwa mahkota itu sudah seharusnya untuk dia. Karena dia adalah seorang pengkhotbah, dia sering diundang kemana-mana, ya. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah bagian saya. Tetapi saudara-saudara, kemudian malaikat menjawab bahwa hadiah itu bukan untuk hamba Tuhan itu, tetapi justru untuk supirnya, ya, karena ada alasannya. Alasannya apa, saudara-saudara? Yaitu bahwa supir ini dia melakukan yang terbaik meski tidak kelihatan. Ketika menyetir, saudara pengkhotbah tertidur pulas. Sementara supir tanpa perhitungan, dia selalu menyetir dengan baik dan dengan tulus hati. Dan dia juga supir yang patuh sekali. Lalu malaikat mengatakan, ketika Anda berkhotbah, supir itu berdoa di dalam mobil agar khotbah saudara di tempat yang nanti saudara sampaikan itu akan diurapi oleh Tuhan dan akan mendapatkan berkat bagi banyak orang yang mendengarkan.
Demikian juga ketika saudara berhenti berkhotbah, ya, lalu saudara mendapatkan pujian, kehormatan, tetapi tidak ada yang memperhatikan sang supir ini. Tetapi sang supir ini pun, meskipun dia tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang kelihatan yang dilakukannya, di dalam hatinya dia selalu berdoa, bahwa apa yang dilakukan oleh pengkhotbah tadi, akan terus berbuah-buah di dalam hati jemaat. Saudara-saudara, perhatikan di sini, bahwa meski dia hanya seorang supir, tapi dia telah melakukan yang terbaik sesuai dengan fungsinya. Saudara, menjadi terbaik adalah impian dari semua orang, bukan? Tetapi saudara-saudara, bagi orang percaya, ya, yang terbaik itu bukan sesuatu yang utama. Tetapi yang paling utama adalah melakukan yang terbaik. Saudara perhatikan di sini. Ada perbedaan yang sangat mendalam antara menjadi terbaik dan melakukan yang terbaik. Ya. Menjadi terbaik ini adalah suatu capaian, ya, atau berorientasi kepada hasil. Itu namanya terbaik. Ya, suatu capaian yang berorientasi kepada sebuah hasil. Dan tentunya saudara, tidak semua orang, ya, sama. Dan tidak semua orang bisa memberikan yang terbaik itu. Ya. Tetapi melakukan yang terbaik, ini adalah suatu proses, ya, panjang, dan panggilan yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Meskipun saudara-saudara, hasilnya, ya, tidak seberapa. Tetapi dia melakukan yang terbaik, karena ini berjalan di dalam sebuah proses. Ya, dalam sebuah proses, ya, dan panggilan. Makanya ini dua hal. Ya, terbaik dan melakukan yang terbaik. Nah, saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang dirindukan Tuhan kepada anak-anaknya, yaitu melakukan yang terbaik. Meskipun hasilnya belum tentu terbaik. Saya ulangi saudara, yang Tuhan rindukan bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan yang terbaik. Ya. Meskipun hasilnya belum tentu terbaik. Ya. Karena masalah hasil pada akhirnya adalah berkat dan pemberian daripada Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia di jalan hidup masing-masing. Dan setiap kita memiliki peran yang berbeda-beda dalam hidup. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah melakukan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Ya, ini yang menjadi pertanyaan yang penting sekali. Ya. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita? Ya. Lalu, mengapakah kita harus melakukan yang terbaik? Ada dua alasan. Kenapa orang percaya panggilannya adalah melakukan yang terbaik? Yang pertama, saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang Kristen hidup melakukan yang terbaik karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan saudara dengan sempurna. Artinya bahwa Kristus telah memberikan teladan di mana dia melakukan
mempersembahkan hidupnya yang paling terbaik kepada saudara dan saya. Efesus pasal 2 itu berbicara mengenai kasih karunia Allah. Bagaimana Allah menyelamatkan saudara dan saya yang seharusnya mati, yang seharusnya binasa. Tetapi oleh karena kasih setia dan anugerah daripada Tuhan, maka kemudian ia menyelamatkan saudara dan saya yang berdosa, supaya kita memperoleh hidup kekal. Makanya kemudian di dalam ayat yang ke-10 ditutup, karena itu. Ya, karena kita ini buatan Allah, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah menerima jaminan yang kekal dari Tuhan, maka disitulah kita dicipta untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik bukan pekerjaan baik menurut kita. Bukan pekerjaan baik menurut selera dan apa yang kita inginkan. Tetapi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, saudara perhatikan. Ya, berbuat baik itu ya, sebuah tindakan yang baik. Tetapi tidak semua berbuat baik benar. Ya, perhatikan saudara ya. Berbuat baik itu tindakan yang baik. Tetapi tidak semua perbuatan baik itu benar. Saudara bingung kan? Loh, kok tidak semua perbuatan baik pasti benar? Perbuatan baik itu relatif. Tergantung apa? Tergantung kenapa dan apa alasannya kita melakukannya. Semua agama mengajarkan perbuatan baik, bukan? Enak. Semua agama. Nah, kalau demikian sama dong. Sama kan kalau begitu? Apa bedanya saudara dengan yang lain? Makanya banyak orang Kristen tidak mengerti bagian ini. Sehingga mereka hidup sama dengan yang lain. Banyak orang Kristen. Ya. Mereka berpikir bahwa ukuran itu baik. Contoh, bagi-bagi uang sama orang miskin baik enggak? Baik? Sudah pasti benar? Nah, saudara mulai bingung kan? Karena saudara pikirnya uangnya. Bagi-bagi uang baik. Saudara, relatif. Apakah waktu saya membagi-bagi uang kepada orang miskin, saya lakukan sesuai dengan hati Tuhan, atau saya melakukan karena motif dan tujuan saya? Bisa saja saya bagi-bagi uang kepada orang miskin karena dekat pemilu. Halo? Benar? Loh. Benar lagi? Saudara, saya bawa sembako ke panti asuhan baik? Benar? Belum tentu. Relatif. Makanya saudara perhatikan Efesus pasal 2. Coba ditampilkan di atas ayat itu. Pekerjaan baik seperti apa yang dikerjakan oleh Kristen sehingga disebut itu melakukan yang terbaik. Bukan menurut ukuran dunia, bukan menurut ukuran manusia, tetapi ukuran dari Tuhan. Juga tidak bergantung kepada hasil akhir. Bukan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Pekerjaan baik, perbuatan baik yang saya harus lakukan harus sesuai dengan hatinya Tuhan. Kalau saya membawa sembako kepada anak panti asuhan,
dan saya datang ke sana dengan hatinya Tuhan, itu benar. Bukan karena saya punya, bukan karena saya lebih dari mereka, tetapi karena saya punya hati yang sama dengan hati Yesus. Amin. Saudara, saya menolong teman saya. Wah, nanti besok-besok supaya dia tolong saya. Udahlah. Lalu waktu saudara butuhkan, dia kemarin kok nggak datang. Terlalu dia. Saya sudah bela-belain tolong dia, tapi sekarang gilirannya, nengok pun enggak. Baik atau benar? Oh, ini bingung lagi. Saudara, ya kan? Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Makanya kekristenan itu mengalami dehidrasi kerohanian. Itu karena apa, saudara? Karena pemahaman yang tidak dimengerti dengan betul. Makanya orang Kristen tidak hanya sekedar datang ke gereja, tidak hanya sekedar melayani. Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan dalam acara pelantikan pengurus komisi, yaitu bahwa temanya itu apa kemarin? Melayani dengan semangat baru. Melayani dengan semangat baru itu adalah bukan semangat yang lahir dari diri kita, tetapi semangat yang dibangkitkan, yang dihidupkan oleh Kristus di dalam hidup kita. Saudara, sebenarnya saya tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Sebenarnya saya punya kelemahan. Sebenarnya saya tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Tetapi ada kuasa Allah yang bekerja, yang mendorong, yang menguatkan, yang memotivasi saya untuk melakukannya. Itu yang benar. Banyak orang mau melayani Tuhan karena mau tampil. Banyak orang mau melayani Tuhan karena supaya tidak dianggap sebagai orang Kristen yang biasa. Saudara-saudara. Ya. Di Bali tidak ada. Bukan itu. Esensi dari pelayanan itu bukan bahwa kita sedang dilihat atau kita sedang menunjukkan kemampuan kita. Bukan. Karena sesungguhnya saudara dan saya tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu tanpa anugerah Tuhan. Amin. Makanya Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan apa? Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Lalu ayat 45, tetapi karena rahmat dan kasih Allah yang menghidupkan kita kembali. Dia menghidupkan kembali, artinya Allah memberi hidup baru. Memberikan roh yang baru. Sehingga melalui hidup yang baru, ada nilai baru yang dikerjakan oleh kita. Tidak lagi kita kerjakan di dalam nilai yang lama. Nilai dunia. Tetapi kita sedang mengerjakan di dalam nilai ilahi. Saya melayani ini karena ini adalah kesempatan bagi saya. Saya melayani Tuhan karena ini adalah anugerah bagi saya. Saudara, ini maksudnya memiliki nilai baru di dalam melayani Tuhan. Meskipun melayani Tuhan itu baik, satu pekerjaan yang mulia, tetapi apakah saya melakukan pekerjaan itu dengan nilai ilahi, nilai yang baru atau tidak? Sama seperti tadi kisah drama fiksi itu, yaitu seorang pengkhotbah terkenal dengan supir. Tetapi yang justru yang mendapatkan mahkota siapa? Siapa? Supir. Loh kenapa? Padahal dia supir daripada pendeta ini. Kemana-mana dia nyupirin. Ke kota A, ke kota B, ke kota C. Ya. Karena kemungkinan pengkhotbah ini dia melakukan tugasnya hanya sebagai profesi. Karena saya kebetulan pendeta, makanya saya berkhotbah. Karena saya kebetulan pendeta, makanya saya harus melayani Tuhan. Kalau bukan saya pendeta, mungkin saya tidak akan melayani, saya akan tidur-tiduran.
Karena saya berkhotbah dan saya melayani, karena itu adalah hidup saya. Kalau enggak, nanti saya tidak dikasih gaji. Bisa mengerti? Bukan tuntutan yang lain. Kita melakukan karena kita diciptakan memang oleh Tuhan sebagai manusia yang baru, yang telah diselamatkan, yang telah dihidupkan, diberikan nilai hidup yang baru, nilai kekekalan, nilai ilahi dalam hidup kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Makanya Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan apa, saudara? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau saya melakukan pekerjaan untuk manusia, meskipun pekerjaan yang saya lakukan dalam tanda petik orang dunia, manusia melihat the best, yang terbaik, tetapi di hadapan Tuhan, no. Kenapa? Karena saya melakukannya untuk manusia. Meskipun apa yang saya kerjakan tidak ada yang lihat. Meskipun yang saya melakukan sesuatu tidak ada yang puji, tidak ada yang memberikan respect, tidak ada yang nyanjung saya. Tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan di rumah. Tidak ada yang tahu apa yang saya lakukan di tempat pekerjaan saya. Tetapi ketika saya melakukan semuanya seperti untuk Tuhan, disitulah yang dikatakan saya sedang melakukan yang terbaik. Ini bukan hanya persoalan pekerjaan di dalam gereja. Saudara tidak boleh berpikir, oh pekerjaan yang terbaik itu pekerjaan di rumah Tuhan. Tidak. Waktu saudara sebagai seorang karyawan bekerja dan melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, maka itu adalah sedang melakukan yang terbaik. Kalau saudara bekerja karena saudara tunggu tanggal gajian, itu berarti saudara bekerja karena upah. Makanya di dalam Efesus pasal 5 nanti dijelaskan apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban dari seorang Kristen. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, hamba kepada tuannya, tuan terhadap karyawannya. Semua dia catat di dalam Alkitab. Dan ditutup dengan firman Tuhan ini, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saudara. Karena kita tidak sedang mencari upah dari manusia. Tetapi kita sedang melakukan sesuatu itu karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Saudara coba pikir ya. Di dalam Efesus tadi pasal 2. Saya dahulu mati. Mati. Gitu? Lalu ayat 4, ayat 5. Tetapi sekarang oleh kasih dan rahmat Tuhan Yesus hidup. Mati, hidup. Nah kalau saudara sudah mati, tiba-tiba kemudian hidup, respon saudara bagaimana? Hah? Saudara senang atau sedih? Aduh, kenapa saya hidup? Enggak, no. Coba pikir. Saudara harus apa? Ya karena belum mati ya. Ya. Tapi coba kita pikir saudara. Itu betapa nilainya begitu luar biasa. Ya. Saya yang dulunya mati, tapi sekarang dihidupkan kembali oleh anugerah daripada Kristus. Artinya hidup saya sekarang ini adalah kesempatan. Hidup saya sekarang ini adalah kesempatan. Kesempatan itu apa? Melakukan kembali yang terbaik seperti apa yang dia telah lakukan terlebih dahulu kepada saya. Kita sekarang hidup sebagai orang Kristen di dunia ini harus melakukan yang terbaik. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik dalam hidup saudara.
bukan melakukan yang terbaik supaya Tuhan melakukan yang terbaik. Itu salah. Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik. Tuhan telah memberikan yang terbaik. Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik. Maka waktu hari ini saudara dan saya melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, itu bukan supaya kemudian Tuhan melakukannya. Itu yang membedakan iman di dalam kekristenan dengan di luar kekristenan, saudara. Iman di dalam kekristenan mengajarkan apa? Karena saya telah menerima kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan, hidup yang kekal dari Tuhan. Maka sekarang saya hidup untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seluruh agama dan kepercayaan yang lain di dalam dunia ini mengajarkan konsep yang berbeda. Apa itu? Saya berbuat baik, saya melakukan yang baik, saya memberikan yang terbaik, supaya Tuhan memberikan upah yang baik, pahala yang baik, keuntungan yang baik, berkat yang baik kepada saya. Betul? Nah, saudara ada di mana? Di yang pertama atau yang di kedua? Sudah bisa membedakan toh? Beda enggak? Beda. Makanya di bagian yang pertama kita melakukan yang baik, melakukan yang terbaik, itu pasti disertai dengan kasih. Kenapa disertai dengan kasih dan sukacita? Yaitu karena apa yang sedang kita lakukan sekarang ini adalah bagian di dalam kita menikmati bahwa Tuhan itu telah mengasihi kita. Kalau di bagian yang kedua, saya melakukan itu juga dengan baik, ya, dalam tindakan yang sama. Tetapi saudara, ada penasarannya. Nanti kira-kira dapat apa ya? Pahalanya seperti apa? Dapat enggak ya? Kita tidak. Karena orientasi yang kita lakukan yang terbaik itu bukan lagi berorientasi kepada upahnya. Tetapi berorientasi kepada Dia yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Ya. Jumat siang saya pulang dari Malang. Ya toh? Lalu anak saya datang. Dia bilang, "Mana oleh-olehnya?" Nah, anak saya orientasi pada siapa? Pada saya atau pada oleh-olehnya? Begitu dia pulang sekolah langsung, oleh-olehnya mana? Tidak salam loh. Dia tidak bilang, "Ore, Papa sudah pulang, puji Tuhan." Ya kan? Kalau dia ngomong, puji Tuhan Papa sudah pulang, berarti orientasinya pada siapa? Berarti saya lebih penting dari oleh-oleh. Tetapi ketika dia pulang, tasnya masih digendong, mana oleh-olehnya Pak? Saya tersinggung. Loh, kenapa tersinggung? Ini anak, ya, nilai saya dengan oleh-oleh lebih, ya kan? Saya ini sudah pulang dengan sehat, dengan utuh, tidak terjadi apa-apa. Harusnya dia akan, puji Tuhan, Papa udah pulang kan, dipeluk saya kan gitu. Bisa mengerti ya? Seringkali orang Kristen memperlakukan Tuhan seperti itu. Orientasi iman, orientasi kehidupan kita tidak berorientasi pada diri Allah, tetapi berorientasi berkatnya, upahnya, untungnya, keberhasilannya Tuhan. Tapi kita tidak berorientasi pada dirinya. Tuhan marah. Ya toh? Makanya seringkali berkata, "Loh, saya orang beriman loh. Saya terus berdoa Tuhan, berkati, berkati." Lah kok salah? Tidak salah. Tapi bukan itu orientasi iman. Persoalan berkat, persoalan pemeliharaan, persoalan yang apa yang kau butuhkan, itu sudah menjadi bagian di dalam pertolongan Tuhan. Coba, saudara punya anak yang punya anak, ya kan? Apakah waktu anak makan dia merengek-rengek? Guling-guling dulu, nangis-nangis, Pak, makan terus.
1 jam nangis terus, baru saudara kasih. Betul? Terlalu jahat kalau begitu. Justru sekarang saya lihat, orang tua pusing itu karena anak tidak mau makan. Nah, makan dong. Dirayu-rayu, dikejar-kejar lagi. Makan yuk. Dia belum minta makan, orang tua sudah siapkan makan. Betul enggak? Kenapa? Karena itu orang tua. Apakah saudara pikir Tuhan itu bukan apa yang terbaik? Sehingga saudara harus merengek-rengek, menangis-nangis, meminta sesuatu pada Tuhan. Ini harus kita aplikasikan iman seperti apa. Bahwa berdoa itu bukan hanya karena kita minta sesuatu pada Tuhan, tapi berdoa itu adalah komunikasi. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Makanya kalau saya tidak butuh, saya tidak perlu, saya dia berdoa. Itu salah. Berarti saya hanya butuh Tuhan kalau saya perlu. Kalau saya tidak perlu, saya tidak butuh Tuhan. Saya tidak perlu berdoa. Doa itu nafas. Doa itu adalah hidup. Doa itu adalah komunikasi. Doa itu adalah hubungan. Kalau misalkan anak hanya baru ngomong kepada saudara waktu dia minta uang, ini anak kurang ajar. Betul enggak? Pak, uang. Kasih. 1 minggu ketemu nggak ngomong satu kata pun. Minggu lagi, Pak, uang. Saudara senang. Waduh, ini anak saya baik sekali. Atau ada hubungan yang rusak di situ. Saudara paham? Makanya anak saya kalau minta uang, sudah model gitu, saya harus hentikan. Karena masalah apa yang dia butuh, saya tahu. Sebelum dia perlu, saya sudah tahu, ya kan? Saya tahu dia perlu SPP, saya tahu dia perlu, misalkan beli jajan di sekolah, tahu. Tanpa dia ngomong pun saya tahu, betul enggak? Yang saya butuhkan adalah komunikasinya dia. Dia bisa ngobrol dengan saya, dia bisa ceritakan bagaimana perjalanannya hari ini. Itulah hubungan. Makanya kekristenan itu, saudara, itu adalah hubungan, relasi. Bukan tradisi, bukan agamawi. Ya kan? Yang kedua, yang terakhir, saudara. Mengapa kita harus melakukan yang terbaik? Karena kita akan memberikan pertanggungjawab dalam hidup kita. Itulah sebabnya sebelum Daud meninggal atau mati, dia memberikan pesan ini kepada anaknya yang bernama Salomo. Ya. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo di dalam ayat yang pertama sebenarnya sampai ayat yang keempat. Tapi kita lebih fokus kepada ayat yang ketiga itu. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Nasihat daripada Daud sebelum dia meninggal kepada anaknya Salomo, supaya Salomo melakukan yang terbaik di dalam hidupnya, melakukan yang terbaik yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan hatinya Tuhan, yang sesuai dengan peraturan Tuhan, yang sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam kitab suci. Karena itulah kunci atau rahasia sebuah kemenangan hidup. Terletak bagaimana kita melakukan yang terbaik, yang sesuai dengan hatinya Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, akan dipertanggungjawabkan. Karena itu saudara-saudara, kita harus memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena apa yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. Lakukan yang terbaik.
dalam sebuah kesempatan, karena mungkin itu adalah kesempatan yang terakhir engkau lakukan. Dan tak akan bisa kamu dapatkan selamanya. Saudara, bagaimana kita terus bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita? Maka kita harus punya pikiran seperti ini. Hari ini, saya lakukan ini. Saya harus lakukan dengan yang terbaik. Karena mungkin ini yang terakhir aku lakukan. Kalau misalkan dokter berkata kepada saudara, Noi, ya Pak Dokter, umurmu tinggal 1 minggu. Kira-kira dalam 1 minggu itu saya lakukan apa? Saya cari musuh? Saya mau bertengkar kepada tetangga? Saya menipu orang? Atau dalam 1 minggu itu saya lakukan apa? Tanpa disuruh, saya pasti akan lakukan yang terbaik. Betul enggak? Betul enggak? Karena waktu saya tinggal satu minggu. Tapi persoalannya Tuhan tidak ngomong seperti dokter ngomong kepada saya tadi. Kalau Tuhan sudah ngomong, Noi, bulan Februari lu berangkat. Ya Tuhan, maka sekarang mulai hari ini. Waduh, doanya bisa yang dulunya hanya 1 jam, sekarang bisa 8 jam. Kenapa? Ngapain saya harus tidak lakukan itu? Bisa 24 jam. Doa terus. Komat kami terus dari pagi. Kenapa? Karena tinggal 6 hari saya di dunia. Saya baca Alkitab. Yang dulunya baca Alkitab, baru baca Bapa bangkit pula murka Tuhan. Daud melawan mereka. Ya kan? Tapi ketika Tuhan katakan tinggal 1 minggu, maka saya baca Alkitab dengan mata yang tajam. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Saya akan baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, betul? Kenapa? Karena tinggal 1 minggu. Waktu saya ke gereja bagaimana? Saya tidak akan ke gereja dengan bangun terlambat. Kenapa? Ini minggu yang terakhir. Enak. Minggu yang terakhir. Kalau ibadah jam 8, maka saya sudah datang jam 6 pagi. Jam 6 pagi di sana saya saat teduh. Kenapa? Ini ibadah yang terakhir. Saudara pikir, kalau Tuhan katakan ini ibadahmu yang terakhir, kira-kira engkau ngantuk tidak dalam gereja? Hah? Tidak. Tidak mungkin. Saudara akan sungguh-sungguh, kan begitu? Tapi persoalannya Tuhan tidak ngomong seperti itu. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Itulah sebabnya saudara kita harus melakukan yang terbaik di sepanjang hari, di sepanjang hidup kita. Karena kita harus berpikir, mungkin ini kesempatan yang terakhir bagiku melakukannya dan tidak bisa aku lakukan lagi. Ya, saya sudah berjanji dalam hati saya sama Tuhan, bukan sama istri saya. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui saya melayani Dia. Karena kalau saya melakukan yang terbaik untuk istri saya bisa kecewa. Saya suatu saat bisa menjadi lemah. 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, mungkin saya sudah mulai bosan. Tapi saya sekarang terus berdoa, Tuhan, aku ingin melakukan yang terbaik bagimu. Melalui apa? Pertama, melalui melayani istri saya yang sakit. Saya melakukan ini. Ini yang harus kita aplikasikan di dalam hidup sehari-hari kita itu. Ini kesempatan. Karena mungkin saya tidak akan bisa melakukan lagi.
Bisa mengerti? Maka saudara harus melayani suami, karena mungkin ini yang terakhir saya lakukan untuk suami. Makanya hati-hati. Ya. Di dalam kelas pranikah ini, pengantin baru sudah datang. Ya. Saya katakan saudara, kadang-kadang suami berangkat kerja itu ya, setengah diusir oleh istri. Suruh pergi ke sana, cari uang yang banyak, jangan pulang tanpa uang. Akhirnya suami pergi, sebenarnya nggak rela. Pergi setengah diusir. Apalagi kalau istri bawa sapu. Atau itu bawa gayung. Karena dari baru sikat kamar mandi gayung. Itu gayung bisa kepala bisa. Ayo pergi enggak? Sudah, jangan. Lakukan yang terbaik, katakan yang terbaik kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada yang lain. Karena mungkin itu yang terakhir. Amin. Itulah alasannya. Kenapa kita harus itu melakukan yang terbaik? Yang pertama tadi saudara, kenapa kita harus melakukan yang terbaik? Alasan yang pertama apa? Karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan yang terbaik. Yang kedua, karena kita hidup memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan. Amin.